Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners, kembali kita bertemu di Kimi Show. Kali ini kita kedatangan uh, tamu spesial ya, seorang pelestari ya, karena beliau tidak mau disebut apa ya, pelestari Presley. Tapi kita tidak bicara soal sosok Elvisnya, kita bicara tentang bandnya ya. Karena sudah beberapa waktu lalu pernah diulas soal Elvisnya, kita akan mencoba mengulas soal bandnya kali ini. Selama ini kan yang hadir bersama saya ini, Hance Presley itu, beliau sudah tampil di mana-mana ya show, baik regional, nasional maupun di tingkat internasional. Dan di balik kesuksesan seorang Hance ini ada band pengiring yang memang dia membawakan perannya sebagai band pengiring untuk mendukung penampilan Kang Hance ini dengan sempurna ya, bisa dikatakan demikian. Nama bandnya The King Creole Band. Karena sebetulnya kita sudah mengundang juga perwakilan dari salah satu personil bandnya, tapi ternyata ada satu hal dan lainnya berhalangan, tidak bisa hadir. Kita ngobrol langsung dengan gegedugnya lah. Nah ini nih, Kang Hance Presley. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Kumaha damang, Kang? Ya harus damang ya, di musim pandemik ini sih harus sehat pokoknya. Betul harus sehat. Supaya main ini ya, positive thinking biar imun terus naik. Itu yang harus kita punya sekarang tuh, tetap positive thinking dan tetap semangat. Kalau enggak, waduh, situasi nggak memungkinkan gini, mau gimana lagi kita ya. Hanya itu yang kita punya, semangat. Betul. Nah gini Om, kita bicara soal bandnya The King Creole Band yang selama ini mendukung Kang Hance sendiri sebagai pelestari Elvis dan lagu-lagu oldies ya. Elvis mungkin untuk oldies. Elvisnya mungkin untuk khusus untuk Elvisnya, tapi ternyata juga Kang Hance juga sering memainkan lagu-lagu oldies. Betul. Iya, kita sih sebetulnya bisa apa aja sih. Gimana? Ya bisa diceritakan nggak sebetulnya band pengiring The King Creole Band ini bandnya seperti apa? Mulai bergabung dengan Kang Hance itu kapan? Jadi King Creole itu sebetulnya bukan ini ya. Awalnya King Creole itu sebetulnya kita dari pertemanan sebetulnya. Karena kita sendiri juga sebetulnya dari masing-masingnya sebelumnya udah punya band duluan gitu ya. Kayak saya emang waktu itu masih ikut sama Bang Tantowi Yahya. Saya ngurusin acara TV di salah satu TV swasta lah ya. Lalu karena kita ini dari satu komunitas musisi, kita ngumpulnya waktu itu di salah satu rumah musisi basis namanya Kang Wawan dari Jack Daniel. Band Jack Daniel itu band legend lah dulunya gitu ya. Sering nongkrong di sana, yang namanya musisi kalau nongkrong kan hahaha gembreng-gembrengan gitu. Nggak nyangka formasi kita waktu itu tanpa sadar jadi udah komplit nih buat bikin satu grup band. Dan secara kebetulan, saya lupa itu tahun 2017 ya, kita itu dapat job waktu itu tuh, saya pribadi sebenarnya dapat job ngisi acara di Pangandaran waktu itu. Ya udah aja, saya pikir wah udah ya mereka tarik gitu ya. Waktu itu namanya masih Hance and Friends, belum King Creole Band. Jadi
Formasinya waktu itu saya masih banyak sekali formasi gemuk itu disebutnya ya. Karena basicnya kita waktu itu lagi senang-senangnya main country. Ada Hmm. Denny Baski, gitar. Hmm. Saya yang jelas gitu ya. Ada juga Tio, lalu ada Jerry biola. Tio main pedal steel, main rhythm gitar juga. Ada Jerry dari LPC waktu itu biola. Terus ada Kiki dari Jack Daniel. Kiki itu sekarang di Blues Libre, cuman udah mulai beristirahat juga Kiki. Itu dan Dadan dari The Truth, keyboardisnya. Nah kita waktu itu tiba-tiba butuh nih satu penyanyi cewek. Kita cari waktu itu Nina dari Asband kita ini, karena Nina juga yang sobatan kita semua. Jadi dari pertemanan sebenarnya King Creole ini bukan niat pengen bikin band awalnya. Namanya juga dulu bukan King Creole, namanya masih Hanci and Friends, karena waktu itu kan berhubung saya yang dapat jobnya gitu kan di sana ya. Terus dari Pangandaran itulah kita berkembang, tiba-tiba dapat job lagi di mana. Nah itulah awal mulanya King Creole. Belum nama King Creole dulu, belum, masih Hance and Friends ya. Masih Hanci and Friends namanya, masih Hanci and Friends. Karena ya emang waktu itu ya saya yang dapat jobnya. Itu transformasinya mulai kapan tuh kira-kira transformasi dari band Hance and Friends ke The King Creole itu? Ini panjang ceritanya, panjang. Karena kita sendiri juga ganti-ganti formasi ya. Ganti personil itu berapa banyak. Ini sebenarnya otaknya bukan dari saya ganti perkembangannya tuh. Karena saya ini bukan orang tipe strategis yang bisa memanage semuanya gitu ya. Saya waktu itu minta bantuan ke Denny gitar untuk membantu saya nih. Denny Baski, betul. Denny Baski juga ini karena saya waktu itu minta tolong dia karena saya ngelihat dia ini orang cerdas gitu ya. Dia tuh sebetulnya gitaris yang basicnya banyak banget. Denny ini saya ngelihat sosok Denny itu lucu. Waktu itu ya saya nggak nyangka gitu. Dia orang humoris, orang santai, tapi otaknya bisa memanage semuanya. Dia dari Calung, asal tahu aja. Dia musisi Calung awalnya. Dari musisi Calung, dia sempat juara gitar rock sejawa Barat, sejawa. Ya. Terus main Latin sama El Sombrero segala macam. Dia terakhir di Toditi Country gitu ya. Denny, dia tuh ngelihat perkembangan kita tuh waktu itu dapat job buat ngisi acara Elvis di salah satu kafe di Bandung. Boleh saya sebutin namanya atau enggak? Gak usah lah ya. Boleh, oke. Di kafe Rumah Nenek itu tuh di Bandung tahun 2008. Bulan Januari kita dapat job di sana buat ngisi acara Elvis waktu itu. Jobnya sebenarnya dari Iwan Presley ini tuh sebetulnya datang ke kita. Karena Kang Iwan nggak punya band. Nama masih Hanci and Friends. Kita 2 tahun kita di sana dari 2008 sampai 2010 apa 11 gitu ya. Ganti formasi di sana sempat. Ganti formasi waktu itu Tio udah nggak ada, Wawan nggak ada, kita ganti formasi jadi 5 orang. Saya dan Denny tentunya karena Denny yang punya otak ini. Denny, kita bawa Jimmy bass, Kang Kiki masih, dan Dadan. Sebelum Dadan sebenarnya ada namanya Agan Nukita. Agan dari Nukita sempat bantu kita. Terus ada Haris dari Mixline, bantu kita juga. Nah, dari situ 2012 kita baru ganti nama. Namanya King Creole karena pikir Hanci and Friends ini kan namanya kan cuman kesannya kayak ke saya seorang gitu ya. Jadi kita mikir waktu itu namanya apa nih yang kira-kira Elvis banget, karena waktu itu udah benar-benar fokus di Elvis kita nggak fokus ke musik lain, paling ke country lah gitu ya. Kita pilih nama King Creole alasannya satu, karena enak disebut dan itu salah satu film Elvis yang terbaik itu tahun 2012. Jadi nama King Creole itu dari tahun 2012 sebetulnya. Itu formasi belum kayak sekarang, formasi juga waktu itu masih 5 orang itu. Nah, masih bongkar pasang. Kita bongkar pasang terus karena ini ya seperti saya bilang, kita tuh dari pertemanan ya, yang satu sibuk mau gimana enggak gitu, nggak bisa ini udah kita ganti. Jadi kita ada additional prayer sejak tahun 2017 akhir pas kita dapat job. Nah ini formasi, saya sebut formasi yang paling enak tuh ini. Sejak kita dapat job buat ngiringin Dark Church ke Singapura, ini kita nggak bisa main-main lagi nih di sini.
Kita harus benar-benar fokus dan yang dicari yang benar-benar bisa total dan maaf ngomong, kita nggak bicara soal musikalitas di sini. Kita ngelihat soal orang yang bisa saat itu untuk bekerja sama gitu ya. Karena terkait dengan urusan waktu, jadwal dan segala macam karena mereka punya kesibukan masing-masing. Akhirnya terpilihlah Denny sebagai leadernya. Saya tentunya gitu ya. Dadan masih tetap Dadan karena Dadan waktu itu baru pulang dari long trip. Dadan ini sebenarnya keyboardis awalnya King Creole, cuma dia tuh long trip aja kemana gitu. Dadan sudah memutuskan pulang dari long trip, mau pindah ke Bandung lagi. Jadi bertiga nih. Yang formasi paling lama itu bertiga, saya, Denny, Dadan. Tambah Nina kembali lagi, karena Nina sudah mulai bernyanyi lagi setelah melahirkan waktu itu. Lalu drumnya kita bawa Salma dari band Tigres, band country, bassnya Ugum. Nah, vokalisnya kita di sini banyak nih, karena kita punya pelor banyak. Akhirnya kita berenam nih yang berangkat ke Singapura. Waktu itu ada Dinda satu, kita minta bantuan kita. Jadi 5, 6, kita 7 orang berangkat ke Singapura. Nah ini formasi terakhir. Masih ada lagi ganti formasi nanti, tambah vokalis. Iya, vokalisnya. Iya, bingung bro. Kalau ngomongin King Creole tuh bingung. Kita dari pertemanan, kita dari dari kerjaan juga sih yang bikinnya tuh. Nggak ada niat sebenarnya, kita nggak ada niat awalnya buat bikin band. Cuman ya mungkin takdir yang bawa kita ke sini, jadi kita bisa sejalan sejauh ini ya. Kita punya King Creole ini band yang paling, boleh saya katakan, palu gada bro. Palu gada, apa lu mau kita ada. Kita edition, vokalis itu bukan hanya saya bro, vokalisnya bro. Nina, ada Novi, ada Salman juga. Jadi tergantung kebutuhan gitu. Gitu. Jadi panjang. Oh, berarti untuk show sendiri sekarang total King Creole di luar Indonesia berapa kali sih? King Creole sebetulnya ya, kalau nggak pandemik tuh udah harusnya ada lebih dari 5 kita keluar negeri harusnya. Kalau nggak pandemik tuh, karena tahun kemarin aja kita tuh ada 4 show yang dibatalkan. Salah satunya di Hong Kong, Singapura udah jelas, Malaysia, sama di Bangkok, Thailand. Harusnya ke situ kita keliling. Jepang satu lagi. Makanya ini pandemik itu bikin kita semua ini. Ya, tahun kemarin dan tahun ini sudah ada jadwal sebetulnya ya, cuma emang karena pandemi jadi tidak terlaksana, tertunda mungkin ya. Ya, semoga tertunda bukan dibatalin. Karena mereka sendiri juga dari pihak IO-nya kan nggak tahu kan keadaannya sampai kapan kan bro ya. Bingung. Sudah ada rencana schedule lagi mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan setelah kondisi membaik seperti apa? Sebetulnya yang paling tahu rencananya tuh Denny sebetulnya kalau ini tuh ya. Cuman ya saya sih tahu, dia juga ngobrol ke saya sebetulnya. Kilas aja gitu. Kita sih masih wait and see bro, sebetulnya. Karena situasi juga masih belum jelas. Kita mau manggung juga sekarang tuh kondisinya masih dikejar-kejar sama aturan, ya, masih berbenturan sama aturan. Sementara grupisnya King Creole itu kebanyakan orang-orang usia rentan kalau COVID itu ya. Mereka sendiri juga nggak berani buat keluar rumah. Kita mau bikin acara, pasti kan pihak vendor tuh menuntut kita untuk banyak tamu. Sementara grupis kita orang-orang yang belum berani keluar. Paling kita sih kedepannya akan tetap untuk mengadakan acara online ya, dengan dana sendiri dan segala macam. Ya seperti ini masih ada juga kegiatan King Creole lain yang kita nggak pernah publish, kayak tim piatu gitu bro. Karena mau gimana lagi, King Creole udah istilahnya kondisi kayak gini kita manggung dapat lebih ya. Untungnya teman-teman tuh punya semangat kayak gitu ya. Itu bro. Masih tetap menyimpan spiritnya untuk nanti mungkin setelah kondisi membaik ya. Harus bro, harus. Kalau nggak gitu gimana ya, kita pelan-pelan kita istilahnya merangkak menjaga spirit itu supaya tetap ada gitu ya. Mau nggak mau dengan segala cara kita usahain. Kayak contohnya kemarin
mungkin ini nggak masuk di akal bro, saya bukannya bermaksud atau gimana gitu ya. Tahun lalu waktu kita ulang tahun, kita secara nggak sengaja dan kaget juga kita dapat rezeki lebih waktu itu bro. King Creole ini emang sudah punya niatan dan katakanlah salah satu visinya King Creole itu untuk beramal gitu bro ya. Nah, spiritnya Elvis kan di situ. Elvis lagi hidupnya kan sedang amal. Kita sebagai band yang mengusung Elvis juga harus membawa semangat gitu. Kita November tahun lalu yatim piatu bro, nyantunin pakai kantong sendiri, dan dari mungkin ini emang Tuhan juga sudah menentukan kita buat kesana, jadi makanya waktu itu ngasih rezeki lebih buat kita gitu bro. Makanya kita tetap melakukan itu semua sampai sekarang pun mas. Spiritnya di situ harus, kalau enggak gitu waduh kumaha bro. Betul ya. The King Creole Band ternyata adalah sebuah band yang serba bisa ya, khususnya untuk mereka sering mengcover lagu-lagu oldies. Bisa diceritakan dong bagaimana sih perjalanan The King Creole Band dari semula hanya membawa hanya mengiringi lagu-lagu Elvis, kemudian sekarang bergeser ke lagu yang lebih general, khususnya untuk oldies-nya gitu, gimana bro? Ya gini bro, seperti yang saya bilang tadi, King Creole ini kan sering berganti formasi bro ya. Ada satu kerinduan di hati kami semua masing-masing personil untuk mengeluarkan bakatnya yang lebih. Karena gini, basic dari kita masing-masing juga beda-beda. Katakanlah Dadan ya. Dadan dia jiwanya tuh funky dan soul banget. Kalau buat main lagu James Brown apa gitu, otaknya udah di sana. Denny tuh Latinnya luar biasa, country-nya luar biasa. Lalu Salman, country-nya luar biasa. Nina lagu apapun dia makan sama Salman. Novi, country-nya luar biasa. Nah, sayang kan bro, kalau dari mereka itu hanya dikotakan dalam satu genre dan satu vokalis Elvis aja gitu. Makanya saya bilang King Creole yang sekarang ini formasinya palu gada. Ketika kita butuh buat kayak kemarin butuh Latin nih bro. Kita punya nih vokalis yang paling oke buat di Latin, Salman sama Nina. Kita bikinlah kemarin tanpa ketakutan, wah kita mainnya bakal jelek, enggak kan? Kita nggak takut, kenapa? Udah kuat mereka juga bro. Kalau saya ngelihat secara pribadi nih ya, saya ngomongin teman-teman saya nih, kuat di Latinnya bro. Kita mau butuh perkusi, tinggal ambil perkusi. Ada si Akeo itu yang suka main di Indosiar. Dia cucunya Surya Navata, dia juga diperbantukan waktu itu main sama kita. Dan sekali waktu ketika kita butuh country, kita punya vokalis country. Saya salah satunya, Novi. Dan ketika main country, mereka emang dasarnya dari country juga bro. Yang seperti tadi saya bilang, Salman tuh pemainnya Tigres, Denny dari Dito Diti, kan? Ugum apa aja Ugum di Indosiar main segala macam waktu itu di acara Gunarso ini. Jadi sayang kalau King Creole hanya dikotakan dalam satu genre aja, terlalu sayang bro. Ibaratnya ini tuh King Creole ini bagi saya ini pesawat tempur. Kalau cuma dipakai buat ngelilingin kota gitu tanpa bertempur tuh kan lebar sama skillnya bro. Sayang sekali bro. Itu alasannya. Emang karena pada dasarnya masing-masing personel juga multi talent dan memang sudah menguasai di genre masing-masing. Iya. Ya, akhirnya terbentuk band bisa mengcover all genre ya. Iya, dan jangan salah bro. Balik lagi ke omongan tadi, King Creole itu basicnya pertemanan. Kita dari pertemanan kita juga kita punya banyak Elvis kan. Enggak hanya saya aja gitu kan. Ada Kang Iwan, ada Pri, dan juga kita punya Tom Jones gitu kan. Tom Jones kita punya 2 pertemanan nih. Ada James, ada Kang Yosef gitu ya. Sekali waktu kita butuh Phil Collins, mungkin kita bakal ini lagi. Bakal cari lagi. Ya, Mungkin kalau butuh Beatles kan, butuh Beatles kan ente bisa bro. Benar-benar palu gada itu bisa terrealisasi di King Creole Band ya. Palu gada bro. Ini kan King Creole Band itu personilnya udah nggak bisa dibantahkan lah kemampuan masing-masing. Tapi ada nggak keinginan untuk suatu saat mempunyai ciri khas
sendiri, misalkan punya lagu sendiri, punya single sendiri, album sendiri. Nah, itu gimana, Bro? Itu yang sedang kita godok, Bro. Itu yang sedang kita godok saat kita nih terus terang karena keterbatasan juga, Bro ya. Keterbatasan dalam artian gini. Mereka itu pemain semua. Tapi bisa dikatakan mereka gaptek, Bro. Katakanlah buat mempublish lagu bagaimana caranya aja kita tuh masih cari tahu, Bro, istilahnya ya. Kalau bikin lagu sih kita udah ada beberapa, kita udah bikin. Cuman untuk mempublish dan untuk katakanlah untuk melisensikan biar lagunya resmi nih, nggak hak kita lah ya. Gimana caranya kita belum tahu. Kita lagi bikin terus terang itu. Itu salah satu program kita di tahun ini. Sedang udah ada lagu. Karena ya karena kita nggak akan mungkin selamanya bisa mengcover lagu orang. Ya, betul. Ya kan? Elvis sendiri meninggal umur 42. Saya umurnya bentar lagi udah, masa Elvis isut, Bro? Gak mungkin saya bisa selamanya nyanyi lagu Elvis kan? Ya kan? Pasti kita juga harus punya ciri khas sendiri, punya lagu sendiri, karena itu yang menjadi salah satu bendera ketika band itu punya karya tuh di situ, Bro. Bagi kita tuh itu. Gitu. Dari The King Creole Band ini kita bisa mengambil pelajarannya bahwa ternyata band cover sendiri bisa berprestasi luar biasa ya, khususnya di kancah internasional. Bro, kasih dong ininya buat generasi-generasi sekarang nih, gimana tips dan masukannya biar meskipun kita hanya status band cover tapi kita bisa tetap berprestasi gimana, Bro? Ya mungkin kita juga sebetulnya ya ini nggak bisa lepas dari yang namanya anugerah ya. Cuman satu hal yang harus kita pahami di sini bahwa band cover itu mau nggak mau kita akan berbenturan dengan pendapat orang di mana kita disebut menjiplak gitu, Bro ya. Tapi jangan salah, band cover emang tugasnya buat menjiplak, Bro. Tugasnya buat menjiplak dan itu dibutuhkan satu totalitas, Bro. Totalitas atau tidak sama sekali. Totalitas lalu di manage yang bagus dan satu lagi kita harus konsisten dan punya hubungan yang baik sama lingkungan yang mendukung kita, Bro. Contohnya, kalau saya hanya berkutat di Bandung nih, Bro ya, nggak pernah saya berhubungan dengan internet dan dunia luar, gitu ya, nggak akan bisa kayak gini, Bro. Mau nggak mau, link itu harus dibentuk. Jaringan. Kalau ngomongin soal totalitas, soal itu semua orang juga udah tahu, Bro. Cuman jangan pernah mau dengerin omongan orang lah, omongan negatif ya artinya ya. Karena pasti bakal dibenturkan sama itu. Wah ini norak lu ngikutin Elvis, muka lu nggak kayak Elvis, mau nyanyi lagu Elvis gitu kan. Saya nih, Bro. Dari tahun 94 Elvis tuh wah saya udah kebal. Saya kalau ngedengerin omongan orang-orang dan kalau teman-teman saya ngedengerin omongan orang-orang, nggak akan mungkin kita bisa berjalan sejauh itu. Denny, Dadan tuh diledekin sama teman-temannya. Kalau ngomong bahasa Sunda, mana naonan main Elvis, musik gampang Elvis. Ketika orang ngomongin Elvis musik gampang, pasti mereka cuma taunya It's Now or Never aja gitu, Bro. Iya. Iya kan? Karena mereka tahu luarnya aja sedikit. Iya. Makanya itu kita harus dalemin, tekunin, dan harus totalitas. Asal tahu, Bro ya. King Creole ini satu-satunya band Elvis di dunia, ya. Yang sampai baju-bajunya aja personilnya mirip sama. Bahkan juara dunia kemarin, si Doug Judge ngomong ketika latihan nih, Doug Judge biasa aja gitu. Pas di atas panggung dia naik panggung melihat kita bajunya nih, wah ini baju pemain Elvis gitu. Di dunia rupanya nggak ada, Bro, yang kayak gitu, Bro. Iya. Karena mereka hanya patokannya fokusnya ke Elvisnya aja, ke baju ETA-nya, ke baju tribute artisnya. Bandnya mah asal cuma pakai rompi apa gitu. Biasanya fokus ke pemeran utamanya Elvisnya ya. Iya. Oh ya, satu lagi, Bro, pesan buat semuanya. Kalau kita mau jadi penyanyi cover, akan lebih bagus pemainnya itu yang penggemar yang di coverinya, Bro. Katakanlah teman-teman saya itu, Bro ya, awalnya mungkin ada yang nggak suka Elvis, tapi karena mereka dituntut dengan yang saya bilang tadi totalitas, mereka tiap hari dengerin Elvis sampai tahu, Bro. Gini loh, ngomong simpelnya saya sebagai pribadi ngelihat mereka nih,
di panggung aja. Kalau saya ngomong sama mereka, lagu pop salad ini, gitu kan. Pasti pertanyaan mereka apa? Yang versi tahun berapa? Karena Elvis kan beda-beda versinya kan. Versi tahun berapa gitu. Hal ini nggak akan bisa didapat kalau bandnya bukan penggemar Elvis, bro. Iya. Itu. Nah, itu totalitas itu ya, bisa begitu. Totalitas, sama pakai hati semua juga, bro. Kita bermusik nggak pakai hati kalau cuman dengan partitur, wah. Betul. Ini cara menjaga chemistry antar personil gimana sih, bro? Nah, ini yang kita bingung ditanya. Karena kita ini di luar panggung masih kita ini sobatan, bro, kemana-mana tuh bareng. Kasarnya kalau nggak ada panggung juga kita mah ketemu di tempat bubur jadi, bro, makan bubur bareng-bareng gitu ngobrol. Denny nih yang paling ininya ya. Denny itu senternya kita. Dia tuh punya acara kan di salah satu hotel, main di sana dia sama ininya. Kita walaupun saya nggak tugas nyanyi di, bro, di sana, saya bisa datang ke sana cuman buat ngobrol sama mereka, cuman buat hahihi. Kita di WhatsApp tiap hari masih kontekan, bro. Jadi ini tuh bukan chemistry yang kita buat secara sengaja, karena kita emang temen gitu, bro. Itu yang ngebedain sama band lain. Iya, terus ya di luar tanda kutip tugasnya. Kita ada tugas nggak ada tugas, kita tetap bercanda, tetap ngumpul, bro. Benar-benar. Bukan band King Creole, bro. King Creole itu bukan band, jangan salah. King Creole bukan band. Apa Dulur. Dulur, ya betul. Yang mempersatukan kita sebenarnya satu, bukan Elvis lagi, bro. Persib. Oh, Persib. Nah, entah hubungannya, bro. Bro, kita ini bobotoh, bro, semuanya, bro. Iya, betul. Kita bobotoh. Kita kalau udah ini di grup pasti ngomonginnya Persib apa gitu kan. Kalau lagi nggak pandemik ini pasti ngomonginnya tuh ya gitu-gitulah. Bercanda, bodor, pelawak aja mereka semua. Jadi King Creole bukan band, bro. Keluarga King Creole. Itu aja. Family ya. Family udah. Saking lucunya, bro, yang merasa keluarganya King Creole juga banyak. Kita bersyukur. Ini saya bilang kemarin. November kemarin kita ulang tahun, bro ya. Kita ulang tahun nggak keluar dana sama sekali, bro. Makanan tumpeng segala macam gitu. Bukan dari grupis, tapi dari penggemar Elvis, bro. Kita hidupnya tuh dari penggemar Elvis, jangan salah. Pelestari dengan loyaltisnya itu ya? Iya. Penggemar Elvis itu kompak, bro. Ya, sempat waktu itu kan dibahas juga di tribunnya bahwa kita King Creole itu membentuk komunitas namanya Indonesian Elvis Presley Lovers, bro ya. Dari komunitas ini, mereka itu ngebantu kita, bro. Kita bikin acara, mereka nyumbang makanan, nyumbang sponsor juga, bro. Ini luar biasa kan buat kita. Kita nggak akan bisa berjalan sejauh ini tanpa mereka, bro. Terutama di musim pandemik ini, bro. Kita dibantu, bro. Mau vendor segala macam juga banyak ngebantu kita, bro. Itu luar biasanya King Creole. Ini saya ngomongin teman sendiri ya, bukan ngomongin saya nih. Makanya nggak heran ya, setiap main pasti itu yang datang itu meja sold out semua ya. Bersyukurnya gitu, bro. Kalau nggak pandemik ya. Kalau nggak pandemik gitu. Iya. Jadi sekecil-kecilnya acara King Creole jual tiket, kita jual tiket juga tujuannya bukan buat nyari duit atau gimana, bro ya. Buat membatasi jumlah orang, bro. Kalau nggak dibatasi, kita bakal bingung nih. Makanan apa segala macam kan harus dijumlah ya semua juga ya. Yang datang bisa lebih. Kita pernah di Prehanger tuh waktu itu bikin sampai 400 lebih dan orang tua semua, bro, yang datang. Kalau nggak digituin kan susah ya. Mereka bakal berbondong-bondong, nanti yang datang kasihan orang tua nggak kebagian tempat duduk. Jadi harus jual tiket gitu. Benar. Untuk membatasi biar nggak terlalu banyak ya. Iya. Bro. Oke, bro, ini
Ini terakhir aja lah, harapan untuk tahun ini gimana bro? Dari secara personal dan dari band sendiri seperti apa? Ini saya menyampaikan, tadi saya sempat nanya ini ke Denny, harapannya apa gitu, karena takutnya kan Denny ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ini saya pikir harapan kita semua juga lah, tetap kita sih akan terus berusaha untuk tetap ada King Creole ini walaupun pandemik atau gimana, karena tugas kita tuh untuk melestarikan musik dan kita tetap harus berkarya, itu kebutuhan jiwa kita ya. Cuman akan lebih baik kalau kita diizinin lah istilahnya gitu bro ya, untuk seenggaknya kita dimudahkan dalam soal perizinan atau apa untuk bikin acara minimal online atau dengan jumlah dibatasi juga nggak apa-apa lah gitu. Harapan yang paling besar ini di Bandung ini satu sekarang, jangan terlalu lama nutup jalannya lah liur. Kita bikin acara, Denny bro tiap Jumat Sabtu tampil dia tuh di salah satu hotel, sepi bro, nggak ada yang datang karena hotel itu triangle di tengah kota, dikelilingi jalan yang tutup. Gimana orang mau datang coba bro, ya kan? Ya itulah harapannya sih. Mudah-mudahan didengar ya. Tapi kan ada kabar baik sekarang dari Pak Sandiaga Uno ya, bahwa pertunjukan itu sekarang sudah mulai dipermudah. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih? Tetap bagaimana, ini dari saya pribadi sih, saya mikirnya gini, dari Pak Sandiaga Uno mungkin sudah mempermudah gitu ya, tapi kan harus ada kesinambungan kerjasama antara Pak Sandi dengan Kapolri dan yang lain-lainnya itu bro. Tetap walaupun diizinin kan urusnya nanti sama Satgas, kalau beda ininya apa, kalau Satgasnya katakanlah nggak tahu apa-apa gitu ya, atau belum ada koordinasi dari atasannya gitu kan, tetap saya sih semangat terus terang dengan Pak Sandi kayak gini, tapi tetap Pak Sandi juga harus kerjasama dengan Kapolri lah, dengan apa, untuk bilang gitu istilahnya, nih udah boleh bikin acara, jadi jangan dipersulit lah gitulah. Yang namanya musisi mau kayak gini terus gimana bisa cari makan bro, diur. Siap, mudah-mudahan didengar oleh para stakeholder ya, bahwa ternyata para musisi ini sudah tidak tahan berdiam. Bagi musisi ya, Anda juga ngalamin ya, namanya musisi jangankan setahun gak manggung bro, sebulan gak manggung juga yang namanya hasrat tuh gak bisa dikeluarin, gimana sih bro, ya kan? Saya sendiri nih jujur aja bro, saya berdandan kayak gini baru sekarang setelah setahun lebih. Kemarin kumaha? Saya berdandan tuh hanya ketika manggung aja bro. Sehari-hari kan saya di luar dari ini kan, saya berpenampilan gini ya ketika ada acara, ketika seperti sekarang gitu kan, saya harus, bukan karena saya pengen gaya, tapi harus menghormati Anda dan yang nonton gitu kan. Saya sebagai Hancu Presley sekarang, kalau saya sehari-hari kayak gini di jalan, Arafik disebutnya bro. Aneh senanan. Ini dangdut cina. Gitu bro. Itu kostum kebesaran ya gitu. Iya, ini kan totalitas bro, seperti yang saya bilang tadi, totalitas gitu. Kangen kita terus terang buat manggung ya. Saya harap bener-bener inilah bu, katakanlah dibolehkan buat manggung lagi ya. Namanya kita semua rakyat Indonesia ini semakin lama semakin stres kan dengan keadaan kayak gini. Semakin stres, imunitas semakin turun. Bisa jadi yang kena COVID semakin banyak tuh. Mereka juga butuh hiburan dong, ya kan? Iya. Iya, minimal mah bolehlah datang ke konser dengan aturan protokol ya, tetap harus jalanin. Saya percaya bahwa virus itu ada. Biar gimana pun emang ada virusnya. Cuman semua balik lagi ke diri kita. Kita harus menjalankan semuanya. Kita harus bersih lah, harus taati, itulah minimal kita nggak nularin ke orang lain. Ya, setuju bro. Oke. Hatur nuhun Kang Hance sudah bergabung dengan saya atas nama King Creole ngucapin terima kasih bro ya, atas nama King Creole nih kita mau blow up King Creole, bahwa selama ini King Creole
nggak pernah di blow up kecuali di Tribun Jabar. Makasih banyak loh. Sekali Kang Hanse. Iya. Oke, Tribuners, untuk edisi kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan minggu depan di acara yang sama dengan tema yang berbeda, yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.